situasi saat ini teman-teman ini menyampaikan bagaimana solusinya Pak Rahmat gitu loh. Kami punya produk UMKM, kami ingin naik kelas, kami ingin juga dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang APBN, APBD, BUMN, maupun yang lain. Bagaimana solusinya? Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, kita sudah seringkali mendengar kalimat yang menyatakan seperti ini, bahwa usaha mikro kecil menengah atau UKM itu adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Tapi Bung, jika kita perhatikan di lapangan, pernyataan bahwa UMKM sebagai tulang punggung perekonomian itu masih sebatas wacana. Para pelaku UMKM, apalagi di tengah pandemi ini, masih terlihat terseok-seok untuk bertahan hidup. Harapan mereka untuk bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah pun masih tetap tinggal harapan, alias sulit untuk terwujud. Kita bisa melihat dalam beberapa kali kesempatan bertemu dengan kepala negara, teman-teman pelaku UMKM selalu menyampaikan keluhan, dan keluhan mereka cukup beragam, mulai dari sulitnya bahan baku, sulitnya memperoleh sertifikasi halal, dililit kredit macet, dan sulitnya memasarkan produk mereka. Artinya Bung, para pelaku UMKM ini belum menjadi tuan rumah di negara sendiri. Artinya Bung, para pelaku UMKM ini belum menjadi tuan rumah di negara sendiri. Lalu kalau begini terus, kapan teman-teman pelaku UMKM ini bisa naik kelas? Kapan mereka jadi tulang punggung yang sesungguhnya? Bung Rahmat, melihat kenyataan yang ada, apa solusi terbaik yang bisa diberikan pemerintah kepada para pelaku UMKM? Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Merdeka. Teman-teman sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang saya kira membuat saya harus membuat konten hari ini. Yaitu dari saudari ketua IKM Nusantara, sebuah organisasi yang terdiri dari kumpulan para UKM, IKM dari seluruh Nusantara, yang beberapa waktu lalu kebetulan juga habis menghadap Bapak Presiden Jokowi terkait bagaimana keluh kesahnya IKM, bagaimana keluh kesahnya UKM terhadap perkembangan. Ya tentu sebagai pelaku usaha, UMKM, IKM itu tentu harapannya kita naik kelas. Tetapi untuk menuju naik kelas menjadi kelas menengah, menjadi kelas yang lebih besar lagi, itu kan butuh fasilitas, butuh kemudahan, butuh kesamaan yang sama terhadap para pelaku usaha yang lain. Nah, pada kesempatan barusan, saudari ketua IKM Nusantara menyampaikan berbagai kesulitannya hanya sebatas memasukkan produk-produknya kepada retail-retail modern. Nah, apa yang disampaikan ke saya ini juga disampaikan kepada Bapak Presiden. Mereka menyampaikan agar Bapak Presiden mensupport agar pelaku atau produk-produk UMKM itu bisa diterima di produk pasar modern ya. Misalnya di Alfamart,
Indomaret, atau tempat-tempat yang lain. Nah, itu menjadi concern dari teman-teman pengurus IKM Nusantara ya. Kemudian juga teman-teman tadi juga menyampaikan, saat ini bangsa kita begitu banyaknya produk-produk barang jadi. Impor langsung, terutama dari China ya, sudah membanjiri di kita. Nah, ini juga menjadi keluhan-keluhan yang disampaikan kepada saya barusan. Nah, termasuk di dalamnya adalah kegundahan ketika para pelaku UMKM itu tidak mendapatkan atau belum mendapatkan tempat untuk pengadaan barang dan jasa yang terutama dari dana APBN maupun APBD. Itu disampaikan kepada Bapak Presiden juga tadi, mereka menyampaikan, dan kepada saya juga disampaikan. Nah, melihat kegundahan, kemudian melihat situasi saat ini, teman-teman ini menyampaikan bagaimana solusinya Pak Rahmat gitu loh. Kami punya produk UMKM, kami ingin naik kelas, kami ingin juga dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang APBN, APBD, BUMN, maupun yang lain, bagaimana solusinya? Nah, saya kira betul sekali apa yang dikeluhan dan harapan itu disampaikan kepada Presiden, tadi juga barusan diberikan ke saya. Ini saya kira kita sebagai bangsa tentu berharap agar pelaku-pelaku UKM itu diperbanyak. Setelah banyak, setelah ada, tidak hanya terus jadi UKM atau IKM terus. Ya percuma dong, ketika negara memberikan karpet merah, ketika sudah usaha menjadi pelaku IKM, produk UKM, tapi produknya begitu terus tidak berkembang. Nah, ini harus kita support, harus kita berikan karpet merah, kita fasilitasi agar teman-teman itu juga menjadi naik kelas. Tadinya kan pelaku usaha besar itu juga berasal dari IKM, menengah, kemudian jadi raksasa gitu. Nah, kalau mereka tiba-tiba harus diberbenturan atau langsung saat ini bersaing secara head to head dengan pelaku usaha besar, kan tidak akan mungkin mampu. Makanya tadi disampaikan, bisa tidak Pak Rahmat kami bisa menyediakan barang untuk pengadaan barang APBN. Silakan Pak Rahmat, yang menang siapa, yang menang tender siapa gitu. Tetapi produk kami dibeli oleh pemenang itu. Yang menjadi concern-nya tentu saya kira adalah agar produk-produk UMKM IKM itu dibeli oleh masyarakat, dibeli oleh pemerintah melalui APBN maupun APBD. Nah, itulah yang menjadi concern saya untuk membuat konten ini. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Saudari Ketua IKM Nusantara ini harus kita dukung. Nah, untuk itu pada kesempatan yang baik, momentum ini, saya menyampaikan kepada pemerintah maupun dalam forum-forum yang lain, saya kira seyogianya pemerintah harus memberikan satu porsi yang cukup dan keperpihakan yang cukup kepada produk-produk hasil IKM maupun UKM untuk dibeli dalam pengadaan barang produk, barang jasa APBN maupun APBD. Kalau tidak, saya kira juga tidak akan mungkin produk UMKM akan berbenturan atau bersaing secara head to head dengan pengusaha besar. Nggak akan sanggup, baik dari satu kualitas maupun dari sisi teknologi. Nah, untuk itu saya kira harus ada keperpihakan yang nyata. Yang kedua, perlunya ada tempat-tempat fasilitas publik ya, baik itu bandara, baik itu stasiun, baik itu pelabuhan yang memberikan ruang yang cukup kepada produk-produk UMKM. Ini salah satu bentuk karpet merah yang diberikan negara kepada pelaku-pelaku UMKM agar produknya bisa dibeli dari pelaku UMKM itu. Saya kira kalau tidak ada langkah nyata dan goodwill serta keperpihakan serta ruangan yang konkret kepada pelaku UMKM, saya kira harapan kita agar pelaku UMKM itu naik kelas, kemudian menambah karyawan, menambah tenaga kerja, itu hanya sebatas angan-angan. Bisa tumbuh tapi sangat lambat. Untuk itu saya kira peran negara harus
diharapkan hadir di sini. Nah, kesimpulan saya dan keinginan dari pelaku UKM Nusantara ini saya kira pantas didukung ya, termasuk di dalamnya tadi tempat-tempat pelayanan publik, kemudian mal-mal diwajibkan untuk membina dan memberikan ruang kepada UKM produknya. Kemudian yang paling penting juga adalah kewajiban pemerintah untuk wajib membeli atau paling tidak memberikan ruang kepada pelaku UKM yang produknya bisa dibeli oleh pengadaan barang dan jasa melalui APBD maupun APBN. Saya kira kalau itu bisa dijalankan, saya kira itu akan membantu saudara kita yang bergerak atau yang berproses sebagai usaha mandiri, entrepreneur yang masih kecil dan mikro, agar produknya itu bisa dibeli. Saya kira sangat membantu dan akan menambah omset, sehingga tentu tenaga kerja akan semakin bertambah. Karena seiring waktu bertambahnya volume usaha, mereka pasti akan menambah tenaga kerja. Yang untung kita semua, masyarakat dan negara saya kira. Nah, yang tak kalah penting adalah agar kita dorong untuk fasilitas-fasilitas di umum, juga BUMN. Agar BUMN juga benar-benar kembali lagi fokus yang tadinya PKBL, sekarang TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, harus memberikan satu karpet merah, memberikan ruang yang cukup kepada pelaku UMKM. Kita percaya bahwa UKM sudah terbukti menyelamatkan bangsa ini dari krisis beberapa tahun yang lalu, tahun 98. Meskipun sekarang ini ya semua menjadi terdampak. Tetapi kalau kita sama-sama memberikan ruang yang cukup, kemudian memberikan fasilitas yang memadai, saya kira kita tidak kalah dengan produk-produk yang lain. Intinya, saat ini yang kita harapkan adalah goodwill. Presiden sudah memberikan lampu hijau agar produk-produk UKM, IKM itu bisa dibeli untuk APBN, APBD. Tinggal sekarang para pemangku kepentingan dalam hal pemerintah, satker-satker di kementerian-kementerian yang ada agar memberikan dan mewajibkan siapapun yang menang terhadap produk-produk yang bisa diproduksi oleh IKM-UKM harus wajib hukumnya agar mereka membeli produk-produk UKM. Yang kedua, BUMN juga harus lebih giat lagi memberi fasilitasi kepada pelaku UKM agar produknya bisa segera naik kelas, usahanya juga naik kelas, karena dana-dana CSR yang ada di BUMN sangat besar. Dan yang paling penting adalah ada kewajiban moral, tanda petik ya. Saya kira juga harus ada kita rekomendasi yang secara masif kepada aturan yang mewajibkan pasar modern itu memberikan ruang yang cukup, memberikan fasilitasi yang cukup agar produk-produk disediakan, terutama hasil dari produk dari UMKM maupun IKM. Begitu teman-teman sekalian. Jadi sengaja hari ini saya membuat konten karena saya kedatangan tamu dari IKM Nusantara, juga concern dari Presiden terhadap bagaimana agar produk UKM naik kelas. Kalau naik kelas tentu negara harus memberikan fasilitasi dan memberikan ruang yang cukup dan political yang cukup agar mereka bisa tumbuh dan naik kelas. Begitu teman-teman sekalian, isu hari ini. Tetap semangat karena masih era pandemi. Selamatkan kita pribadi, selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan, dan selamatkan bangsa dengan protokol kesehatan. Sampai ketemu di isu-isu yang lain. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!